Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel Belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, muatan PPKN KD 3.2 tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk kelas 6. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Di kelas 5, anak-anak sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu, tanggung jawab adalah sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut ini contoh ilustrasi mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai pelajar. Menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah di tempatnya adalah kewajiban seluruh warga di sekolah. Apabila hal di atas dilaksanakan dengan baik, setiap siswa akan mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas sekolah yang bersih dan nyaman. Siswa yang menjalankan kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan disebut sebagai siswa yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak sebagai warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Misalnya, hak dalam memperoleh pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan dan kendaraan umum. Sebagai warga negara, hak-hak diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak menganut agama. Hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur dalam Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari kedua pasal di atas dapat dimaknai bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Setiap agama atau kepercayaan memiliki cara beribadah masing-masing. Kehidupan yang damai dan harmonis baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bernegara adalah dambaan semua umat beragama. Oleh karena itu, kita semua wajib untuk saling menghormati antar pemeluk agama atau kepercayaan, maka kerukunan antar warga masyarakat juga akan terganggu. Akibatnya, kita juga tidak akan merasakan kehidupan yang aman dan nyaman. Yang kedua, hak mendapat pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak bagi seluruh warga negara untuk mendapat pendidikan. Pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara, baik tua, muda, dan dari keluarga mampu ataupun kurang mampu. Hak mendapatkan pendidikan antara lain meliputi, yang pertama, hak untuk mengikuti pelajaran dan bertanya kepada guru. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah yang dapat digunakan oleh para siswa antara lain perpustakaan, ruang kelas, atau halaman sekolah. Pendidikan bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju apabila generasinya berilmu pengetahuan dan terdidik. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaian pendapat warga diatur dengan peraturan. Tujuannya agar suasana tetap tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menyuarakan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun, kegiatan menyuarakan pendapat tidak boleh mengganggu hak orang lain. Menyuarakan pendapat harus dilaksanakan dengan santun dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah. Manusia perlu bekerja agar mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pemerintah dan pihak swasta banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan agar semakin banyak warga negara yang dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan di bidang non-formal juga menjadi salah satu pilihan sumber mata pencarian masyarakat. Semakin bertumbuhnya kemajuan ekonomi bangsa Indonesia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Semua pelanggar aturan lalu lintas akan dikenai sanksi yang sama, yakni mendapatkan tilang atau bukti pelanggaran dan harus membayar denda. Tindakan hukum seperti ini dilakukan agar tercipta ketertiban berlalu lintas.
Pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tuduhan pelanggaran hukum. Tindakan hukum ini berlaku bagi semua pelaku tindak kejahatan tanpa pandang bulu. Dengan adanya pasal 280 ayat 1 diharapkan tidak terjadi perlakuan tidak setara kepada pelaku pelanggaran hukum. Setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil. Nah anak-anak, itulah muatan PPKN KD 3.2 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.